Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonafi Fadil dengan NPM G1D 022070. Di sini saya dari kelompok D, persamaan diferensial dengan anggota Febriansyah, Harvito, Umar Al-Faruq, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan sebagaimana tugas UAS atau tugas akhir persamaan diferensial mengenai pembangkit listrik tenaga air dan simulasinya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama hakikat PLTA, yang kedua penerapan persamaan diferensial untuk PLTA, yang ketiga PLTA MUSI, dan keempat simulasi plot menggunakan Python dan compiler Google Colab Matplotlib. Yang pertama hakikat PLTA. PLTA yaitu memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari air, baik dari bendungan, air terjun maupun aliran sungai. Energi potensial dan energi kinetik dari air dirubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan kemudian energi mekanik dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Sistem persamaan diferensial yang menggambarkan PLTA dipakai dengan beberapa bagian seperti bawah ini. Selanjutnya, contoh penerapan sistem persamaan diferensial untuk PLTA. Digunakan untuk menentukan dimensi waduk, turbin, dan generator. Yang kedua, mengontrol ketinggian air di waduk dan kecepatan turbin. Dan yang ketiga, digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada PLTA. Persamaan pada waduk, A hapon D per dt dikali hapon sama dengan Qref dikurang QHC dikurang QSW, yang dimana A hapon luas area bendungan atas, hapon sama dengan ketinggian bendungan, Qrer aliran sungai, QHC aliran saluran bagian atas, QSW sama dengan aliran tumpah ke saluran pelimpah. Ketinggian air di waduk dengan persamaan dH per dt sama dengan QI dikurang Q0 atau Q masuk dengan Q keluar. H adalah ketinggian air di waduk, T adalah waktu, QI adalah debit air yang masuk, Q0 atau Q0 adalah debit air keluar dengan satuan meter kubik per sekon. Selanjutnya kecepatan turbin dengan persamaan dV per dt sama dengan Q per mt dikali G dikali R, di mana V kecepatan turbin, T sama waktu, Qt sama dengan debit air yang melewati turbin, Mt sama dengan momen inersia turbin, dan G gravitasi dengan nilai 9,81 meter per second kuadrat, dan R sama dengan jari-jari turbin. Selanjutnya, start tank dengan fungsi untuk menangani fluktuasi tekanan dan mengoptimalkan kinerja turbin hidro. Persamaan dapat kita lihat AST dikali T per dt kali HST sama dengan QHC dikurang Q, yang dimana AST sama dengan luas penampang start tank dan Q adalah aliran turbin, QHC aliran saluran bagian atas, dan HST sama dengan ketinggian start tank. Saluran atas, persamaan dapat kita lihat pada di bawah ini, yang dimana LHC sama dengan panjang saluran atas, AHC luas permukaan saluran atas, AG percepatan gravitasi, KRHC sama dengan koefisien loss saluran atas. Selanjutnya turbin penstock, yang dimana persamaan dapat kita lihat pada di layar ini. H sama dengan ketinggian jaringan atas, H base sama dengan ketinggian bagian dasar, HST sama dengan ketinggian start tank, BIJ parameter persamaan turbin yang dilinearisasi, W sama dengan gerbang terbuka, W base sama dengan nilai dasar pembukaan gerbang, dan T0 sama dengan konstansa torsi. Selanjutnya, persamaan pada generator adalah P sama dengan H volt dikali Q dikali N dikali K. P adalah daya pembangkit, H volt sama dengan tinggi air,
Q sama dengan debit air di turbin, N sama dengan efisiensi turbin, dan K sama dengan konstanta daya pada generator. Selanjutnya, yang ketiga yaitu PLTA Musi. PLTA Musi merupakan PLTA terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Rejang Lebong. PLTA Musi menghasilkan energi listrik sebesar 210 MW yang kemudian akan dinaikkan menggunakan trafo sehingga menjadi 150 kV. PLTA Musi ini memiliki 3 buah generator untuk membangkitkan energi listrik. Setiap generatornya akan menghasilkan listrik sebesar 70 MW. Aliran Sungai Musi ini pertama kali masuk menuju intake dam, selanjutnya menuju bendungan, disaluri ke saluran air, menuju turbin, dan diproses oleh generator. Adapun modelnya atau bentuk strukturnya seperti ini. Adapun data-data teknis pada PLTA Musi 3 kali 70 MW ini telah kami dapati sebagai berikut. Kita next kembali. Dan ini bagian akhir data. Baiklah, di sini bagian simulasi plot menggunakan Python dengan Google Colab dan Matplotlib. Di sini menggunakan 5 persamaan differential plot. Pertama persamaan bendungan, selanjutnya persamaan pipa pesat, dan turunan persamaan surge tank, selanjutnya persamaan turbin penstock, dan persamaan daya turbin. Adapun parameternya yaitu parameter pada bendungan atas. Parameter ini kami ambil nilai dan persamaannya pada presentasi sebelumnya ada pada data dan persamaan diferensial yang digunakan pada PLTA. Ini setelah kami masukkan nilai-nilainya dan sesuaikan pada persamaannya. Ada parameter pada bendungan, parameter pada saluran pipa pesat, parameter pada surge tank, parameter pada turbin penstock, selanjutnya ketinggian parameter pada daya pembangkit turbin, dan waktu simulasi kami gunakan T startnya sama dengan 0 dan TN-nya sama dengan 1000. DT-nya 0,001. Di sini juga adapun array, kami menggunakan array yang berfungsi untuk menyimpan hasil simulasi yang dilakukan, bahwa dengan menggunakan persamaan TN dikurang T start. Dapat dilihat sebagai mana pada layar. Dan simulasi simpan nilai variabel sebelum diperbarui ini dapat dilihat. Dan visualisasi plot, kami menampilkan plot 5 buah plot yang sebagaimana: pertama, perubahan ketinggian air pada bendungan terhadap waktu. Yang kedua, perubahan kelajuan air pada saluran pipa pesat terhadap waktu. Yang ketiga, perubahan ketinggian air pada surge tank terhadap waktu. Perubahan debit air pada turbin penstock terhadap waktu. Dan perubahan daya pada turbin terhadap waktu. Output atau plot yang dihasilkan pada pemrograman tadi dapat dilihat begini. Pertama, perubahan ketinggian air pada bendungan terhadap waktu. Dapat dilihat semakin lama waktu ketinggian air di bendungan, maka semakin menurun
Ini menunjukkan saat waktu 0 atau sebelum pintu gerbang dibuka, ketinggian air di atas 500 meter. Setelah dibuka, lama-kelamaan air akan berkurang. Setelah pintu gerbang dibuka, air mengalir menuju pipa besar, sehingga air pada bendungan itu berkurang. Kita lihat pada gambar plot pertama. Selanjutnya pada plot kedua, yaitu perubahan kelajuan air pada saluran pipa pesat terhadap waktu. Saat waktu 0 second, debit pada pipa pesat bernilai 0 km kubik per joule. Itu menunjukkan bahwa pada saat waktu 0 second, debit pada pipa pesat bernilai 0. Menunjukkan saat detik 0 atau sebelum pintu dibuka, debit air pada pipa pesat masih 0. Selanjutnya yaitu pada perubahan ketinggian air pada subs tank terhadap waktu. Di sini air berasal dari pipa pesat yang tadi, sehingga pada saat waktu 0 atau sebelum pintu gerbang dibuka, ketinggian air di subs tank juga 0. Kemudian setelah dibuka, lama-kelamaan air di subs tank akan naik, dan selanjutnya pada plot keempat, yaitu perubahan debit air di turbin penstock terhadap waktu. Debit air berasal dari subs tank yang tadi. Dari subs tank melewati pipa penstock menuju turbin untuk menggerakkan turbin. Jadi pada saat waktunya 0 atau pada saat pintu gerbang belum dibuka, maka nilainya di bawah 20,5 meter kubik per sekon. Setelah sekitar 400 detik, debit air pada turbin penstock di atas 23 meter kubik per sekon. Yang terakhir, plot terakhir, yaitu perubahan daya turbin terhadap waktu. Daya yang dihasilkan di sini berbanding lurus, yaitu sesuai dengan debit air pada turbin penstock. Semakin besar debit air pada turbin penstock, putaran pada turbin akan semakin cepat, dan daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Inilah presentasi atau simulasi plot pada persamaan ini. Dan bagian terakhir daftar pustaka, kami mencantumkan 3 sumber. Mungkin berikut inilah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan kurang atau sulit dipahami, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.